Yuk, puji Tuhan, kita kembali melanjutkan renungan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita terus merasakan ketenangan bersama dengan Tuhan Yesus, yang kita lakukan bisa kita pelajari dari teks yang ke-29. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Haleluya. Firman Tuhan di sini berkata supaya kita bisa merasakan tenang dan merespon panggilan dan ajakan Yesus yang juru selamat yang hidup itu. Yang kedua adalah percayailah Bapak Ibu bahwa beban atau persoalan kita itu ringan adanya. Loh, Pak Pendeta, ini bisa menimbulkan kematian. Betul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita berdasarkan fakta dan data yang ada khusus untuk pandemi virus corona, dijelaskan bahwa virus corona ini mengakibatkan kematian dengan tingkat yang rendah. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat beberapa negara di mana kesembuhan terjadi begitu tinggi. Tingkat kematiannya sangat rendah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita antibodi, imunitas yang luar biasa. Kalau Tuhan memberikan kita antibodi, imunitas, mari kita jaga kesehatan kita. Kita bersyukur tentunya dengan pemerintah kita yang merespon dengan cepat. Kalau hari ini pemerintah kita mengambil kebijakan, semua kegiatan yang mengumpulkan warga, masyarakat dalam jumlah yang besar sebaiknya dihindari. Kita ada di rumah, berkumpul bersama dengan keluarga, menjaga diri, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, bergizi, tentu ditambahkan dengan vitamin. Mari kita taati, mari kita ikuti. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga diri kita. Agar kita bisa secara jasmani, secara fisik, kita bisa mengalahkan virus tersebut. Tentu kita juga terus berdoa supaya pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas kita. Dan kita harus percaya firman Tuhan yang berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dia tidak melebihi kekuatan kita. Mari kita percaya bahwa pandemi ini akan berakhir. Kita percaya bahwa para ilmuwan akan bisa menemukan obat vaksin yang tepat. Kita berdoa, Tuhan berikan hikmat untuk para ilmuwan. Tuhan berikan hikmat untuk mereka, para peneliti yang terus meneliti hari-hari ini. Berikan hikmat kepada mereka supaya segera menemukan obatnya. Mari kita berdoa. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk dunia ini. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk bangsa kita. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk kota di mana kita berada. Supaya pandemi ini boleh berakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan izinkan semua itu kita alami semata-mata supaya kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita mempercayai bahwa yang Tuhan berikan itu ringan adanya. Tuhan tahu batas kemampuan manusia. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Bahkan di luar wabah virus corona, mungkin Bapak Ibu menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan yang mungkin luar biasa. Dan Bapak Ibu merasa, oh Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi mengatasi pergumulan, persoalanku dalam kehidupan keluarga. Mungkin persoalan dalam pekerjaan. Mungkin persoalan dalam kehidupan keluarga berkaitan dengan mungkin mertua, dengan menantu, dengan anak-anak, dengan cucu. Atau mungkin, oh Tuhan, aku sudah nggak sanggup lagi. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan. Dengan siapa? Dengan orang lain mungkin. Tetapi mari hampiri Tuhan, percayai bahwa semua akan berakhir. Mari percayai Tuhan bahwa Tuhan akan membuka jalan tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita fokus pada persoalan, persoalan itu akan terlihat semakin besar. Ibarat kita menggunakan kaca pembesar. Kalau kita menjalani hidup ini menggunakan kaca pembesar, ketika punya persoalan, maka kita akan takut, cemas, dan panik.
Oleh karena itu, ketika engkau mau lihat persoalan, jangan gunakan kaca pembesar. Itu justru akan membuat engkau takut. Hari-hari ini yang membuat kita semakin takut adalah berita-berita hoax, kebohongan-kebohongan yang membesar-besarkan persoalan. Mungkin lewat media sosial dan melihat beberapa media yang mungkin kurang bertanggung jawab atau orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Sehingga ketika kita membaca, kita bertambah khawatir, kita bertambah takut karena persoalan itu yang sederhana adanya seakan-akan begitu menakutkan, seperti monster yang luar biasa. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Saudara sekalian, jikalau Yesus berkata, marilah datang kepadaku, biarlah kita tidak lagi melihat persoalan dengan kacamata pembesar, tapi mari kita melihat Tuhan Yesus. Memandang Tuhan Yesus yang besar itu, yang ajaib itu. Sebab dia adalah pencipta. Dia lebih besar, lebih hebat dari virus corona. Dia lebih besar, lebih hebat dari persoalan yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini. Dia lebih dahsyat, dia lebih ajaib karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Percayai Yesusmu. Percayai Tuhanmu. Supaya engkau bisa tenang. Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 62 begitu luar biasa. Tentu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jikalau Yesus berkata, marilah datang kepadaku, yuk kita dekat-dekat dengan Yesus. Jangan jauh-jauh dari Yesus. Semakin engkau jauh dari Yesus, semakin berat perjalananmu. Semakin besar persoalan yang menghantuimu. Tetapi kalau engkau dekat-dekat dengan Tuhan Yesus, engkau dekat-dekat dengan sumber pertolonganmu, maka engkau melihat persoalanmu persoalan biasa. Dan engkau akan berkata, yes, aku sanggup melewatinya. Bukankah Rasul Paulus berkata dalam Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menulis surat Filipi itu ketika ia ada di dalam penjara. Ia ada di dalam penjara, tubuhnya terpenjara, tentu ia tersiksa. Tentu ia merasa tidak enak, sesak. Tetapi ia berani berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bahkan surat Filipi memiliki tema bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Di dalam penjara dia bisa bersukacita. Bukan karena dia sehat. Bukan karena dia bebas. Tidak. Tapi sekalipun dia ada dalam persoalan dalam penjara, ia bisa bersukacita, bahkan mengajak jemaat Tuhan, pembacanya, untuk bisa bersukacita. Mengapa ia bisa bersukacita? Tidak takut, tidak khawatir, dan tidak panik. Karena dia sangat yakin dan percaya bahwa segala perkara, segala persoalan, segala yang dia takutkan, segala yang dia cemaskan, dapat dia tanggung. Karena apa? Karena ia bersama dengan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kuk yang dia berikan, beban yang dia berikan, dia katakan ringan. Kuk itu pun enak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menikmati ketenangan karena kita percaya pada pribadi Yesus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup itu. Kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Kita percaya bahwa Dialah yang menopang kita. Kita tidak bisa mengandalkan, menggantungkan hidup kita kepada manusia. Manusia fana, manusia terbatas. Kita tidak bisa mengandalkan jabatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan harta kekayaan kita. Kita tidak bisa mengandalkan popularitas kita. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk kita datang menghampiri Tuhan. Sebuah lagu yang luar biasa dari Filipi 4:13 itu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes, ini sebuah lagu yang luar biasa.
Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini di rumah, mari perbanyak mendengarkan pujian. Dan kemudian, naikkan pujian. Tidak hanya kita mendengar, tetapi kita juga menaikkan pujian. Bapak Ibu di rumah, mungkin ketika ibu-ibu sedang memasak, nyanyikanlah pujian. Daripada khawatir, stres, bingung, memikirkan persoalan yang tidak pernah selesai. Lebih baik kita naikkan pujian. Bapak Ibu bisa menaikkan pujian di kidung jemaat. Banyak lagu-lagu yang luar biasa. Atau lagu-lagu rohani populer hari-hari ini. Bapak Ibu bisa mengakses media sosial. Bapak Ibu bisa mendengarkannya. Fasilitas sudah ada. Mari naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita. Semakin kita mendengarkan masalah, semakin kita memikirkan persoalan tidak menyelesaikan. Bukan berarti kita lari dari masalah, bukan berarti kita takut dari masalah. Kita tidak takut, tetapi kita mempercayai Tuhan yang akan memberikan jalan keluar buat kita. Pak Pendeta, apakah kita cukup berdoa saja? Kita melakukan tugas kita. Kita melakukan bagian kita. Kita tetap bekerja di rumah. Kita tetap berolahraga. Kita tetap makan makanan sehat. Tapi bukankah kita harus bekerja dan berdoa? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau hari ini engkau ada di rumah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Jadi sore hari ini di tengah-tengah situasi yang begitu menakutkan menurut beberapa orang, saya ajak Bapak Ibu yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan jikalau engkau belum percaya, percayalah Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalau engkau percaya kepadanya, Ia akan memberikan engkau kekuatan yang baru. Ia akan memberikan engkau pemulihan dan kesembuhan. Karena itu, respon ajakan Yesus. Marilah datang kepada Aku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi hari-hari ini, minggu-minggu ini, respon ajakan Tuhan. Datang pada Yesus dalam doa pujian dan ucapan syukur. Dan percayalah, persoalan yang kau hadapi, tantangan yang kau hadapi, wabah yang kita hadapi hari ini, bukanlah persoalan yang besar. Sebab Tuhan sudah memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita hikmat. Bersama dengan Dia, kita dapat menanggung segala perkara. Saya ajak kita untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Bersyukur kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di mana Engkau kembali mengajak kami, mengingatkan kami akan ajakan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Jikalau pemirsa yang ada di rumah saat ini, pemirsa Jurnal TV yang ada di rumah saat ini, jikalau mereka sedang cemas, sedang khawatir, sedang takut dengan persoalan, sedang takut dengan pergumulan, sedang takut akan hari esok, takut dengan bencana wabah yang ada, Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkati anak-anak-Mu. Tuhan, kuatkan iman mereka. Biarlah mereka datang kepadamu. Biarlah mereka memandang Engkau dan mempercayai kebenaran firman-Mu dan janji-janji-Mu. Biarlah mereka boleh memandang dan mempercayai Yesus yang besar, lebih besar dari persoalan, lebih besar dari wabah pandemi virus corona. Biarlah mereka mempercayai Engkau dan menggantungkan hidup mereka kepadamu. Saat sore hari ini juga kami berdoa, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah tetap tenang, tetap aman ya Tuhan. Masyarakatnya tidak panik, khawatir dan takut. Tapi mereka boleh tenang, menaati setiap aturan yang ada. Berdoa buat presiden kami, berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengelola bangsa ini. Berkati kota Palangkaraya, berkati kota-kota di mana kami berada saat ini. Biarlah semua ada dalam naungan Tuhan. Semua aman, damai, sejahtera. Dan biarlah ketenangan dari Kristus menaungi hati kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memberikan damai, sejahtera dan ketenangan yang ajaib menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang tidak takut lagi, percaya bersama Yesus, dia tenang, katakan amin.